Peristiwa bersejarah ini menandai dimulainya era Orde Baru dalam kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pertanian, mantan Presiden Soeharto amat paham pada kehidupan rakyatnya, di mana meski Indonesia menuju era industrialisasi, sebagian besar rakyat Indonesia tetap menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ketika perjalanan hidup menarik Pak Harto ke arena politik dan pengabdian sipil, hal pertama yang dilakukannya adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat. Pangan yang tidak memadai sehingga membuat tingkat inflasi melambung sampai 650% pada tahun 1966, membuat tidak ada pilihan lain untuk dilakukan kecuali memperbaiki sistem produksi pertanian. Dari kisaran angka inflasi 650% melunak jadi 100% tahun 1967, kemudian terkendali di angka 13% pada tahun 1969. Bisa dibilang sebagai prestasi yang diraih pemerintah saat itu. Kemudian bersama para ahli ekonomi Universitas Indonesia yang dipimpin Profesor Wijoyo Nitisastro dan Profesor Ali Wardana, sebuah konsep pembangunan ekonomi jangka panjang yang terprogram pun dirancang di bawah bendera garis besar haluan negara yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan 5 tahunan Repelita. Arah yang dicapai dalam Repelita pertamanya pada tahun 1969 sangat sederhana, yakni bagaimana bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga sandang sendiri. Pelibatan semua komponen bangsa dilakukan agar program pembangunan bisa berjalan dan berhasil. Misalnya, mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dilibatkan untuk turun ke lapangan mendampingi para petani agar bisa menjalankan program bimbingan massal. Pak Harto juga tidak segan untuk langsung bertemu dan bercakap-cakap dengan petani. Kalau orang yang sudah makan beras itu kemudian atas kebudayaannya itu meningkat, itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Jadi janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan. Konsistensi dalam menjalankan program pembangunan itulah yang akhirnya membawa Indonesia menggapai swasembada pangan pada tahun 1984. Prestasi besar itu membawa mantan Presiden Soeharto meraih penghargaan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia PBB, FAO. Mencapai swasembada pangan, barulah Repelita diarahkan ke bidang perumahan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemudian pembangunan industri.
tahun kepemimpinan Presiden Soeharto sangat luar biasa. Artinya, konsep pembangunan Pak Harto cukup banyak yang ditiru negara-negara lain. Hal yang sangat disayangkan oleh Pak Harto adalah tidak ada catatan tertulis yang bisa dijadikan sejarah bagaimana Orde Baru membangun perekonomian bangsa, sehingga kerja keras yang dilakukannya tidak cukup bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Harto amat sering melakukan kunjungan ke daerah. Ini semata-mata dilakukan beliau untuk melihat langsung bagaimana program pembangunan yang dicanangkannya dan dijabarkan dalam pelita pembangunan 5 tahun berlangsung. Setiap kedatangan Pak Harto ke daerah dipastikan menjedot perhatian masyarakat. Inilah kesempatan buat rakyat untuk bertemu langsung dan bertatap muka dengan pemimpinnya. Kalau orang yang sudah makan beras itu kemudian lantas kebudayaannya itu meningkat, itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Jadi janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan. Kunjungan ke suatu daerah yang dilakukan Pak Harto bukan tanpa maksud. Setiap kunjungan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dan kunjungan ini menggambarkan kesuksesan pembangunan yang dipimpin Pak Harto. Misal panen padi ini. Ini adalah buah dari usaha pembangunan di sektor pertanian yang mengedepankan intensifikasi pertanian. Hasilnya amat dirasakan pada saat itu. Dan kehadiran Pak Harto memberi dampak yang nyata bagi masyarakat setempat. Ada kebanggaan di sana.
Sepanjang kepemimpinan Pak Harto, tidak mudah menyebut wilayah yang belum dikunjunginya.